Halo para Croters, gimana? Masih tinggal di kos-kosan yang berdinding triplek? Setelah membahas film aksi komedi seperti Jackie Chan, kali ini saya akan membahas film yang membuat bulu jempol kalian berdiri. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan Ed dan Lorraine yang sedang meruqyah bocah berumur 8 tahun bernama David, yang kalau di sini layaknya para pemburu hantu. Namun tidak seperti biasanya, Ed dan Lorraine dibantu dengan Pastor Gordon. Tapi karena iblis itu terlalu kuat, Pastor Gordon malah ambruk terkena headshot piring yang berterbangan. Ed yang melihat itu pun langsung mengambil alih Alkitab dan segera membacakannya. Tapi itu semua percuma karena tidak mempan. David yang makin gak karuan malah melipat badannya sendiri dan itu sangat menyeramkan. Dan setelah melakukan itu, iblis itu kembali mengamuk dengan melempar Debbie sang kakak dan Arnie pacar dari Debbie. Lalu iblis itu menyerang Ed dengan berkata, melihat itu, Arnie mengatakan bahwa si setan hanyalah seorang pengecut karena hanya berani menyerang David bocil FF, dan menyuruh setan itu untuk meninggalkannya dan bawalah dia. Karena setan itu malu dikatain pengecut, akhirnya setan itu pun pindah ke tubuh Arnie dan hanya Ed lah yang tahu. Setelah berpindah, semua keadaan menjadi tenang kembali. Singkat cerita, Ed yang sedang dirawat di rumah sakit karena serangan dari setan itu, yang nyatanya omongan setan itu terbukti dengan Ed yang terkena serangan jantung. Scene pun berganti pada Arnie yang ternyata setan itu kembali mengganggunya. Di sisi lain, Ed yang sudah sadar langsung memberitahu bahwa si setan itu pindah ke tubuh Arnie. Lorraine pun langsung menghubungi polisi untuk mengecek rumah David. Namun, di saat bersamaan, Arnie yang telah kerasukan setan pun malah membunuh Bruno dengan 22 tusukan. Dan karena polisi di sini nggak pernah nonton Police Story, akhirnya dia pun datang terlambat. Singkat cerita, Arnie yang sudah menjadi tersangka didatangi Ed dan Lorraine. Arnie pun disuruh membaca Alkitab untuk memancing dedemit itu keluar. Tapi yang mencengangkan adalah Arnie tidak bereaksi dan membacanya dengan lancar. Ed dan Lorraine pun bingung, tapi mereka akan tetap berusaha membantunya. Scene pun berganti pada Ed dan Lorraine yang mendatangi sang pengacara untuk membuktikan bahwa itu ulah dari dedemit. Karena sang pengacara tidak percaya dunia perdukunan seperti santet, pelet, bulu perindu, dan jaran goyang, akhirnya diajak untuk ke rumah Ed untuk melihat Annabelle. Scene pun berganti kepada persidangan. Sang pengacara yang mukanya pucat karena habis bertemu Annabelle akhirnya membela Arnie. Dan itu membuat seisi ruangan tercengang karena pernyataan si pengacara. Pak Hakim yang sangat adil berkata kalau itu bisa dibuktikan maka hukumannya akan dipikirkan ulang. Singkat cerita, setelah persidangan, Ed dan Lorraine akhirnya menyelidiki tentang awal mula kejadian ini. Yang nyatanya ini bermula ketika keluarga cemara ini baru pindahan. Dan ketika masuk ke kamar, David melihat sebuah kasur air dan dia bermain loncat indah di kasur itu. Namun, tiba-tiba ada yang menariknya dari dalam kasur itu. Setelah mendengar penjelasan itu, Lorraine akhirnya mengecek ke basement. Ketika memasuki basement, Lorraine menemukan sebuah pala kambing dan memfotonya. Scene pun berganti kepada Ed dan Lorraine yang menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kutukan yang dikirim oleh dukun. Pastor Gordon yang melihat foto itu menyarankan Ed dan Lorraine mendatangi seorang pensiunan pendeta yang bernama Kenster. Dan tanpa basa-basi, Ed dan Lorraine pun langsung datang ke kediaman Kenster. Tapi saat sudah sampai rumah Kenster, dia hanya menunjukkan koleksinya dan sedikit sekali memberikan petunjuk. Di sisi lain, Arnie yang sedang mengepel lantai tahanan
mulai diganggu oleh iblis itu. Dan tiba-tiba scene pun berganti pada Ed yang ditelepon seseorang bahwa ada detektif yang menemukan penemuan yang sama dengan Ed. Dan tanpa basa-basi, Ed dan Loren pun langsung segera menghampirinya. Di sana, detektif menjelaskan bahwa ada 2 gadis yang mati 4 bulan lalu, yang dimana salah satu gadis itu mati dengan 22 tusukan, dan Jessica, salah satu gadis itu, belum ditemukan hingga sekarang. Loren pun membuat perjanjian bahwa kalau dia berhasil menemukan Jessica, maka detektif itu memberikan file tentang kematian gadis tersebut. Singkat cerita, Ed, Loren, dan detektif pun kembali ke TKP. Karena Loren semacam cenayang indigo atau semacamnya, akhirnya dia bisa melihat apa yang terjadi di sana. Hey, I got you something. God, what did I Okay, do? hon, no. Oh, Dan ketika tersadar, Loren pun sudah berada di pinggir danau dan mengatakan pada Ed bahwa Jessica ada di sana. Ketika selesai mengatakannya, tiba-tiba Loren ditarik oleh tangan setan dan Ed segera menolongnya. Pada akhirnya, polisi berhasil menemukan mayat dari Jessica, dan sebagai gantinya, detektif memberikan file yang dibutuhkan oleh Ed dan Loren. Scene pun berganti pada Arnie yang diberikan air suci oleh pendeta. Dia pun membuat lingkaran dan segera berdoa. Namun, itu semua percuma karena dia tetap dalam pengaruh si dukun wanita itu yang menyuruhnya untuk bunuh diri. Di sisi lain, Loren berusaha menghentikan tika bejat penyihir itu. Ketika berhasil, Arnie pun tiba-tiba pingsan dan diamankan oleh petugas. Singkat cerita, Ed, Loren, dan timnya menyelidiki tentang santet ini. Yang nyatanya, santet ini bisa digagalkan dengan menghancurkan altar itu. Namun, ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba Ed pingsan. Ketika tersadar, dia melihat rumahnya yang sudah berantakan. Karena merasa ada yang tidak beres, Ed pun segera mencari Loren. Namun, yang dia temukan malah dukun santet itu. Dan dukun itu berkata, Oh, don't worry, Mr. Warren. lalu menghilang. Dan tiba-tiba ada mayat gempal dan imut yang tanpa alasan yang jelas langsung mengejar Ed. Ed berusaha melawan dan ketika ingin menusuk mayat gempal itu, dia ditahan oleh temannya. Yang nyatanya itu adalah Loren. Ed yang sudah sadar langsung mencari dukun tersebut. Namun, yang ditemukan adalah kepala kambing sebagai media santet dukun tersebut. Dan sudah dipastikan dia terkena santet juga. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Loren dan Ed bertekad untuk menemukan tempat dukun santet itu. Loren segera ke rumah Kenster untuk bertanya. Namun, ketika sampai, Kenster malah menceritakan hal yang sesungguhnya. Bahwa dukun santet itu adalah putrinya yang selama ini dia sembunyikan. Dan Kenster pun menunjukkan tempat di mana anaknya melakukan ritual. Loren pun segera menuju lorong itu untuk menghancurkan altar. Dan di saat bersamaan, dukun itu datang dan segera membunuh ayahnya tersebut. Lalu segera menghampiri Loren. Loren yang tertangkap oleh dukun itu melakukan sedikit pertarungan yang berakhir dengan dipukulnya kepala dukun tersebut dengan batu. Di sisi lain, Ed yang sudah tahu tempatnya segera menghampiri Loren untuk menolongnya. Ketika sudah sampai, dia mendengar teriakan Loren dari basement. Tanpa banyak bacot, Ed pun segera masuk dan berusaha menolong Loren. Namun, bukan Loren yang dia temukan, dia malah menemukan dukun itu, dan dukun itu pun menyihir Ed dan memerintahkannya untuk membunuh Loren. Di saat yang bersamaan, Arnie yang sudah mulai kesurupan berusaha membunuh dirinya sendiri.
Kembali lagi pada Ed dan Lauren dengan cinta yang kuat dari mereka, akhirnya Lauren pun dapat menyadarkan Ed. Dan Ed pun segera menghancurkan altar itu dengan palu. Ketika altar itu sudah hancur, dukun itu menghampiri Ed dan Lauren dan tiba-tiba yang nyatanya dukun itu telah menggadaikan jiwanya kepada setan. Yang dimana kalau dia tidak berhasil memberikan tumbal, maka nyawanya sendiri yang akan dibawa oleh setan itu. Scene pun berganti kepada Arnie yang sudah tersadar bersamaan ketika altar dan dukun itu mati. Di akhir cerita, kita akan melihat Arnie yang sudah dalam keadaan normal, sedang disidang dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Yang dimana itu jauh lebih ringan karena hukuman sebelumnya adalah hukuman mati. Dan akhirnya Arnie pun menikah di penjara dengan Debbie. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah menyantet orang jika kalian tidak ingin di neraka bersama setan.